Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dukung Gus Fuad Peleret ya, ex-politikus PSI Hussein Shihab larang habaib berdakwah di Indonesia dan pulang ke Yaman. Benarkah seperti itu? Itu yang sekarang menjadi tren dan menjadi menjadi viral di media sosial begitu dengan berbagai hal begitu kan. Kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan selama ini oleh orang-orang PKI begitu kan, saya rasa tidak manusiawi begitu. Karena apa? Membantai para jenderal, membantai para pejuang-pejuang kita kemerdekaan begitu. Kalau toh punya kepentingan besar bukan begitu caranya, kan begitu logika-logika kita begitu. Di luar sana bolehlah menjustis bahwa PKI bisa bangkit, bisa ini dan itu begitu, bahkan yang disalahkan para jenderal dan sebagainya begitu. Artinya kalau PKI tidak suka di dua waktu penjajah sejarah kepemimpinan Soeharto, ya wajar ya, karena berbagai hal di situ begitu. Tapi saya rasa perkembangan saat ini, saya kira yang namanya PKI itu adalah musuh kita bersama begitu kan ya. Inilah yang menjadi catatan penting, kok masih ada orang-orang yang segelintir orang masih punya narasi-narasi seperti itu begitu. Bukankah ini sudah selesai begitu kan ya? Katanya ketika dibilang kebangkitan PKI dianggap bohong begitu. Ketika dibilang menjustis bahwa pemikiran-pemikiran PKI perlu diteladani dan sebagainya, apakah tidak marah begitu? Itulah yang menjadi pertanyaan hari ini begitu. Bagi kita PKI adalah musuh kita bersama begitu. Ini yang harus kita lawan dalam pemikiran-pemikiran ini, dalam artian pemikiran-pemikiran PKI begitu kan. Dalam artian kita tidak perlu kita arogansi, kita melihat sejarah, kita melihat adu pikiran dan edukasi kita, kira-kira seperti itu begitu, bukan ngotot sana sini ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Dukung Gus Fuad ya, ex politikus PSI larang habaib berdakwah di Indonesia dan pulang ke Yaman. Benarkah seperti itu? Mari kita baca dulu komentar-komentarnya. Ini komentar-komentarnya sangat menarik begitu ya. Ngomong apa iki imigran ini, mulai pecah belah nanti ujung-ujungnya radikalisme senjata pemungkas. Lantas bagaimana? Apakah Shihab ini ya, apakah ini keturunan Indonesia atau keturunan Yaman? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Karena ini dikatakan sebagai Habib begitu kan. Ya kan, itu menjadi pertanyaan hari ini begitu. Ya kalau memang dia keturunan Yaman, pulang saja Anda. Kan begitu logika-logika kita begitu. Mulai pecah belah nanti ujung-ujungnya radikalisme senjata pemungkas ini. Sok-sokan yuk si Endo ini Sildo aja dongo kagak tahu apa itu legal standing. Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Bahkan ini menjadi catatan penting kepada kita ya, yang namanya Hussein Shihab ini masa mau dipercaya, kan begitu logika-logika kita begitu kan. Ya yang perlu dipertanyakan, Hussein Shihab itu orang mana sih sebenarnya? Apakah keturunan asli Indonesia atau keturunan Yaman? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau dia keturunan Yaman, pulang saja ke situ begitu kan. Kan dia pernyataannya sendiri begitu. Dakwah nggak boleh suruh balik ke Yaman, tapi koruptor ratusan triliun nggak apa-apa, nggak disuruh pulang ke Wuhan. Orang ini ngajak ribut ya kak ya, kasih tahu sama itu orangnya ya. Aku tantang dia kalau mau ngajak ribut ya, aku siapin surat di atas materai dan nggak ada yang bisa nuntut setelah itu. Jadi artinya kita boleh mengotot dengan hal yang baik, dalam artian bahwa kita punya narasi-narasi dan edukasi begitu. Sudah saatnya kita itu bukan kita mengajak kekerasan begitu. Di era kita itu yang namanya kekerasan, korupsi, semuanya atu otot itu adalah perilaku-perilaku yang tidak diinginkan, yang harus kita jauhi dan hindari begitu. Tetapi kita harus pakai logika-logika dan edukasi ya. Ketika orang berargumen seperti itu, mari kita bantah dengan argumen-argumen yang ada dan sejarah-sejarah yang ada. Kan begitu logika-logika kita begitu. Kita jangan terpancing dengan provokasi-provokasi seperti itu begitu. Ini
model yang beginian udah laku, udah nggak laku ya. Bu Sri aja nggak mau ngundang ini manusia. Menjelang pemilu selalu ada drama yang dimainkan oleh segelintir manusia untuk menciptakan konflik horizontal, adu domba, pecah belah, saling hantam untuk kepentingan politik. Dan Hussein Shihab dan Fuad Paler hanyalah wayang atau curut ya untuk tumbal para netizen. Bisa saja untuk menjadi provokator dalam memancing reaksi orang begitu kan? Ya bisa saja seperti itu. Tapi kita harus hargai itu begitu kan. Kalau orang menjustis pendapat dalam sejarah PKI dan semuanya, kita harus lawan dengan narasi-narasi yang ada begitu, bukan adu otot dan sebagainya begitu kan ya. Banyak yang menyandang nama di Warren Gus ya, tapi akhlak seperti PKI. Gus sesungguhnya mengalir darah Kiai. Ini mungkin salah satu contoh Gus yang tidak mengalir atau bukan keturunan Kiai, mungkin juga keturunan PKI ya. Tidak seperti itu juga begitu kan ya. Jadi jangan hanya menjustis seseorang itu dari penampilan saja begitu. Dalam artian bahwa kita melihat perkembangan apa yang disampaikan hari ini, kita harus ya lawan dengan narasi-narasi dan edukasi yang ada. Kira-kira seperti itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya dukung Gus Fuad ya, ex politikus PSI Hussein Shihab larang habaib berdakwah di Indonesia dan pulang ke Yaman. Dikutip dari Demokrasi, para habaib ya di Indonesia perlu dilarang berdakwah di Indonesia karena menggunakan ujaran kebencian tidak sesuai karakter bangsa Indonesia. Para habaib lebih baik pulang ke Hadramaut Yaman ya. Sepenuhnya saya mendukung statement Gus Fuad untuk melarang Habib itu berdakwah di Indonesia, suruh balik ke Yaman atau hijrah ke negara yang cocok dengan metode dakwah. Jangan sekali-kali merusak tatanan yang sudah dibangun oleh para ulama ya pendahulu di Nusantara, kata mantan politikus PSI Hussein Shihab di akun Twitternya. Ini kan Hussein Shihab atau Habib Hussein Shihab itu kan apakah keturunan Yaman atau tidak begitu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau keturunan Yaman ya dia meludahi perkataannya sendiri begitu kan ya. Seharusnya dia kena tampol sendiri begitu. Niatnya mengkritik orang-orang yang ada di Indonesia, tapi tahu-taunya diri sendiri orang mana begitu. Karena dia pakai Shihab ya, Hussein Shihab atau Habib begitu kan. Lah yang namanya Shihab itu tidak sembarangan orang menamakan itu begitu kan, begitu ada silsilah di situ begitu. Ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Jangan-jangan ya Shihab atau Habib siapapun, jangan-jangan kita melihat pada sosok siapa sebenarnya keturunan Nabi kan seperti itu, keturunan Rasulullah begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Ya, itu kalau Indonesia itu bisa membuktikan ya dengan adanya identitas ya kita apakah keturunan Nabi atau siapa begitu, Habib mana yang keturunan Nabi begitu kan ya, dengan silsilah yang ada itu sebenarnya bisa tes dengan DNA begitu kan. Jangan-jangan orang yang mengaku Habib, yang mengaku Shihab ya seperti Hussein Shihab bisa saja DNA-nya bisa salah kan, begitu logika kita. Itu yang harus kita telusuri begitu ya. Bahkan ya ada banyak begitu orang-orang Indonesia, ada Quraisy Shihab, ada Najwa Shihab, ada ini si Hussein Shihab. Apakah dia benar-benar keturunan? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. DNA-nya kalau bisa dites DNA boleh di situ, uji coba di situ begitu ya. Ini kata Hussein, pernyataan Gus Fuad merupakan kritik keras terhadap para habib yang menggunakan kata-kata kasar ketika berdakwah Indonesia. Tapi ingat, wajah-wajah itu yang sama dengan Arab itu biasanya kemungkinan dekat dengan orang-orang Yaman atau orang-orang yang dekat dengan keturunan begitu kan ya. Ya, kita itu kan bukan dari wajahnya kan bukan orang Arab, saya pribadi begitu. Kalau Hussein Shihab melihat ya wajah-wajah Arab, tapi apakah dia benar-benar keturunan yang disebut dengan Shihab begitu kan? Itu kan banyak yang ada di Indonesia keturunan-keturunan itu yang disebut dengan Shihab itu wajahnya mirip dengan orang Arab begitu kan. Lah itulah yang menjadi pertanyaan, DNA-nya apakah benar keturunan itu atau apa? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Kata Hussein, pernyataan Gus Fuad merupakan kritik keras terhadap para habib yang menggunakan kata-kata kasar ketika berdakwah di Indonesia. Perilaku habib yang kasar dalam berdakwah yang menjadi kekerasan Gus Fuad yang juga saya tentunya sejak dulu saya sudah banyak mengecam.
Menurut Husein, pernyataan Fuad ditujukan kepada habaib yang memang punya kecenderungan intoleran, radikal, dan keras dalam berdakwah. Gus Fuad bicara soal fakta kekinian yang kini terjadi beberapa sebagian habaib yang punya metode dakwah kasar dan merusak citra Islam. Itulah yang kemudian ya kita harus keras dan semangat ya demi kebaikan bangsa dan negara, begitu kan, begitu logika kita, begitu. Artinya kalau keras ya keras, kalau enggak begitu kan. Itulah yang namanya kemudian bahwa kita tentunya ajaran-ajaran Islam kita, kalau kita melihat situasi dan flashback ke belakang dengan carut marut dengan kondisi sekarang, apakah dengan santai-santai aja, begitu kan begitu logika kita, begitu kan, tidak pro terhadap umat Islam dan sebagainya. Ini harus keras, begitu kan. Keras bukan berarti kita ngotot, tetapi keras dalam artian pemikiran dan edukasi, begitu ya. Sementara kita ketahui sejarah Islam masuk ke Indonesia lewat pewayangan, sehingga bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat, bukan dengan teriak-teriak di atas mimbar mencaci maki serta memfitnah terhadap kelompok tertentu. Bahkan ya, Husein meminta orang yang kurang ajar terhadap Gus Fuad perlu dilaporkan ke polisi. Wah, apa-apa sudah lapor sana sini. Saya rasa tidak perlu dengan hal itu, begitu kan. Monggo disimak video lengkap Gus Fuad Flare dengan judul Para Habaib ya Berhentilah Berdakwah Indonesia Baik Rusak. Banyak video yang beredar di medsos sudah segeli dipelintir ya, yang akhirnya mengaburkan maksud dan tujuan Gus Fuad ini, termasuk ya tagline yang video ini banyak sekali ada pro dan kontra, begitu kan. Oke lah, itulah menjadi catatan demokrasi kita, begitu. Kita harus punya narasi-narasi yang baik, begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.